Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Pak. Oh iya Bu Dina, katanya hari ini akan melakukan proses coaching ya? Oh iya Pak, benar sekali. Hari ini saya akan melakukan proses coaching bersama Pak Siswo. Oh iya. Sebelum Ibu melakukan proses coaching, saya ingin bicara terlebih dahulu ya soal kegiatan coaching hari ini. Boleh Bu ya? Iya Pak, boleh Pak, silakan. Begini, nanti pada saat coaching antara si coach dengan si coachee, mungkin nanti akan saya amati ya Bu ya. Iya, Pak. Dan akan saya nilai tentang rubrik-rubrik penilaian dalam proses coaching itu sendiri, seperti apakah sudah sesuai dengan alutita, terus apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan juga nanti saya juga akan mendengarkan respon si coachee, apakah jawaban si coachee ini sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu nanti tanyakan kepada si coachee. Oke. Dan jangan lupa Bu ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Iya. Antaranya itu ada namanya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensinya. Iya. Oke. Sebelum dilakukan proses observasi, mungkin ada sedikit pertanyaan Bu yang ingin saya tanyakan ke Bu Dina. Oke. Adapun pertanyaan pertama itu tentang kompetensi apa sih yang pengen Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti yang akan Ibu lakukan dengan si coaching. Oke Pak, baik Pak. Kalau untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, di sini ada 3. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Pak kepada si coaching. Oke, berarti ada 3 Bu ya kompetensi yang ingin Ibu kembangkan nanti. Ya, Nah, selanjutnya di antara ketiga ini Bu, manakah yang lebih spesifik yang ingin Ibu Dina kembangkan nantinya? Oh, kalau itu sepertinya saya lebih menekankan pada poin yang kedua ya Pak. Nah, di sini saya akan menekankan pada proses mendengarkan dengan aktif. Kemudian saya juga akan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada si coachee. Baik, berarti ada 2 Bu ya yang ingin lebih dikembangkan lagi ke depannya. Nah, terakhir Bu Dina, indikator apa yang ketercapaian yang bisa kami tangkap nantinya setelah Ibu melakukan proses coaching ini? Pada proses coaching nanti setelah selesai, saya berharap Pak, si coachee itu nanti mendapatkan solusi dari permasalahan, dan saya juga berharap nanti si coachee mengetahui apa saja strategi yang harus dilakukan dalam permasalahannya Pak. Kira-kira seperti itu Pak. Baik, terima kasih ya Bu Dina atas jawaban-jawabannya. Selanjutnya silahkan lakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya ya, dan nanti setelah selesai mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi pasca proses coaching dilakukan ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak untuk waktunya. Assalamualaikum Pak Siswo. Waalaikumsalam Ibu Dina. Gimana nih, apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah ya. Gini nih Pak, bagaimana Pak? Apa ada yang bisa kita bicarakan? Sebenarnya ada Bu yang ingin saya bicarakan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan atau saya ceritakan kepada Ibu. Ini berkaitan dengan proses pembelajaran. Oh iya. Di sekolah kita itu proses pembelajarannya masih terkesan monoton, masih menggunakan metode ceramah yang cenderung membosankan untuk anak-anak. Nah, saya sih berharap bahwa pembelajaran yang kita lakukan itu dapat bervariasi dan lebih menyenangkan lagi terhadap anak-anak. Seperti itu ya. Nah, itu kira-kira bagaimana Pak? Apa kedepannya yang menjadi permasalahan Bapak sehingga agar proses pembelajaran itu tidak merasa monoton begitu Pak? Ya, yang saya harapkan bahwa saya bisa mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru agar bisa merubah metode pembelajaran mereka untuk lebih menyenangkan lagi. Oh, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini permasalahan pada pembelajaran yang bersifat monoton itu, kalau bisa kita skalakan itu berada pada skala berapa nih Pak di sekolah kita pada saat ini? Kalau untuk proses pembelajarannya saya sih masih mengambil skala 5 untuk proses pembelajaran kita. Ya. Terus harapannya ke depan ke berapa Pak menaiknya itu skalanya? Untuk harapannya saya sih pengen di angka 7 untuk proses pembelajaran kita. Jadi meningkatkan kualitas itu ke angka 7.
Oh begitu ya Pak ya, lumayan ya nanti ya, semoga ada peningkatan ya. Lalu kalau boleh Ibu tahu nih, gimana untuk selanjutnya langkah-langkah apa saja yang akan Bapak lakukan dan dengan siapa Bapak akan berkolaborasi, kira-kira seperti apa Pak itu Pak? Ya untuk saat ini sih masih saya pikirkan, tapi saya akan meminta izin kepada atasan yaitu kepala sekolah untuk mengadakan pendampingan dan juga mentoring kepada rekan-rekan guru secara individu maupun secara berkelompok melalui pelatihan-pelatihan atau mengundang narasumber lain dari sekolah lain untuk mengisi workshop atau lokakarya di sekolah kita. Oh seperti itu ya. Nah, kalau misalnya itu sudah terjadi nih Pak, apakah ada langkah-langkah khusus yang bisa Bapak lakukan agar apa yang menjadi permasalahan ini dan kedepannya dapat menemukan jawaban dari permasalahan, lalu nanti akan tetap stabil proses pembelajaran itu lebih baik lagi ke depannya Pak? Ya, untuk saat ini sih metode pendampingan atau mentoring yang lebih tepat digunakan mengingat tadi masih banyak kondisi guru yang sudah senior, ya, jadi mentoring itu lebih efektif karena mereka tidak mungkin kita berikan materi satu hari terus bisa selamanya kan tidak, tapi kita pandu dan secara mentoring secara personal hari demi hari agar mereka bisa menerapkan tahapan-tahapan itu dan berkelanjutan. Oh, artinya kita terus melakukan itu secara kontinu ya Pak, tidak boleh terhenti dan dibatasi ruang waktunya ya. Oke Pak, baik Pak. Saya kira bagaimana nih perasaan Bapak pada hari ini setelah melakukan cerita bersama saya? Perasaan saya hari ini lega karena saya sudah bisa menyampaikan apa yang menjadi ide-ide dari permasalahan yang kita hadapi. Nah, saya harap pembicaraan ini bisa kita lanjutkan kepada aksi nyata yang nantinya kita dapat merubah kebiasaan belajar dari diri kita. Iya Pak, semoga ya Pak. Baiklah, niat baik Bapak, semoga nanti kita bisa bersama-sama melaksanakannya dan dapat memberikan dampak yang baik dalam proses pembelajaran terhadap murid-murid di sekolah kita ya Pak. Ya, terima kasih. Baiklah, oke, kayak saya rasa sekian cukup ya pembicaraan kita pada hari ini ya. Cukup Ibu. Terima kasih untuk waktunya ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik Bu Dina. Iya Pak. Bagaimana tadi hasil dari kegiatan coachingnya tadi? Alhamdulillah Pak, berjalan lancar tadi coaching bersama Pak siswanya. Ya. Nah, setelah dilaksanakan proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kembali nih kepada Bu Dina. Boleh Bu ya? Iya Pak, boleh Pak. Oke. Yang pertama itu apa saja sih yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaiannya? Oh, di sini tadi Pak saya sudah melakukan alur tirta ya Pak, di mana tadi kepada si coach saya telah bertanya apa tujuan, lalu menanyakan identifikasi masalahnya, rencana aksi beserta tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coach terhadap permasalahannya. Dan melalui proses coaching tadi juga saya telah menemukan bahwa si coach ini telah bisa menentukan sendiri permasalahan beserta solusi yang ingin dicapai dalam permasalahannya tersebut Pak. Oh itu Bu. Ya Pak. Oke, berarti sudah tercapai semua Bu ya? Ya sudah Pak. Oke. Alhamdulillah. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan yang Ibu lakukan dengan si coach Bu ya. Ibu sudah saya perhatikan sudah fokus pada si coach, artinya Ibu sudah ada presence atau kehadiran penuh di situ. Tentunya Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan Ibu juga sudah sesuai ya dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada si coach. Mungkin itu saja Bu pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya tanyakan setelah observasi tadi atau kegiatan coaching tadi. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berbincang-bincang lagi untuk mendengarkan hasil dari rencana aksi yang akan dilakukan oleh si coach tadi. Baik Pak, baik ya Pak. Oke, terima kasih Bu ya. Iya Pak. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Iswanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Siswo. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat? Alhamdulillah Pak, sehat selalu Pak.
Saya dengar Pak Iswanto hari ini akan melakukan sebuah kegiatan coaching. Ya, betul Bang. Sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Tentu saya ingin silakan terlebih dahulu dengan Pak Iswanto. Ya, Pak. Apakah boleh saya menanyakan beberapa pertanyaan? Tentu saja boleh Pak. Baik, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Iya. Seperti apakah sudah sesuai dengan alutita, kan pertanyaan-pertanyaan yang memberikan pertanyaan yang berbobot, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si coaching, dan juga nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak ajukan. Iya. Dan jangan lupa Bapak harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Iswanto. Boleh Pak? Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Potensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti yang akan saya lakukan dengan Bu Dina Pati, Ya. di antaranya ada 3 Pak. Yang pertama kehadiran penuh, Ya. Yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, betul. Di antara ketiga hal yang Bapak Iswanto sampaikan, mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching? Oke, kalau dari 3 kompetensi tadi Pak ya, sebenarnya saya ingin lebih mengembangkan secara spesifik itu 2 kompetensinya Pak. Yang pertama ya lakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan yang kedua mendengarkan dengan secara aktif Pak. Ya, nah terakhir indikator tercapaian apa yang ingin Bapak ambil dari proses coaching ini? Oke, mungkin dari nanti proses coaching yang akan saya lakukan, saya inginnya si coach ini mendapatkan solusi-solusi permasalahannya serta strategi-strategi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh si coach itu Pak. Baik, mungkin itu saja pertanyaan yang ingin saya ajukan oleh dengan Pak Iswanto. Ya. Semoga proses coaching hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dengan baik. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Pak Iswanto. Apa kabarnya nih hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ya, kabarnya Ibu nih hari ini pengen cerita-cerita nih katanya ada permasalahan yang dihadapi oleh Bu Dina. Oh benar sekali Pak. Gini ya Pak, maaf saya mengganggu waktu Bapak Ya. di siang hari ini. Sebenarnya saya ini ingin bercerita mengenai kompetensi atau kemampuan guru-guru di sekolah kita Pak. Yang kalau saya lihat guru-guru kita ini dalam hal mengajar itu masih terlalu monoton Pak. Belum ada perkembangan, mungkin karena masih banyak atau ada faktor dari guru senior-senior itu ya Pak ya, Iya. sehingga gaya belajar yang diberikan kepada anak-anak itu masih monoton sekali Pak, masih lebih kepada metode ceramah-ceramah saja Pak, dan itu saya merasa kurang memberikan efek yang baik kepada anak-anak Pak. Baik. Oh, jadi Ibu nih menangkap ada suatu permasalahan Bu ya, yang di lingkungan sekolahnya ada rekan-rekannya yang masih memberikan gaya-gaya atau metode pembelajaran yang masih monoton Bu ya. Iya Pak. Apa sih harapan Ibu ya, yang ingin Ibu ubah nanti ke depannya sehingga pembelajaran-pembelajaran yang seperti monoton dan gaya lama ini bisa Ibu rubah dengan gaya baru? Mungkin gaya-gaya konsepnya seperti apa yang Ibu pengenkan? Mungkin seperti ini ya Pak, saya ini berpikir bahwa mungkin saya bisa memberikan atau bukan pengajaran ya Pak, tapi memberikan gambaran atau mengajak rekan-rekan yang lainnya untuk bersama-sama mengubah metode maupun memperbaiki media pembelajaran kita, bisa dengan memakai quizzes Pak misalnya, atau PowerPoint yang lebih memberikan kreativitas dan minat belajar anak itu semakin tumbuh Pak, seperti itu Pak. Oke. Oh, jadi intinya Ibu Dina Pati tadi pengennya
penyampaian materi-materi di kelas nanti itu lebih bervariatif Bu ya? Iya betul sekali Pak. Seperti Oke. itu, Pak. Nah, saya pengen bertanya nih Bu, sekolah Ibu ini dari segala kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu amati ya, sudah Ya. berada di level mana Ibu? Situasi proses pembelajaran di sekolah Ibu dari 1 sampai 10. Oh, kalau dari level 1 sampai 10, kalau menurut saya ya Pak, anak-anak ini kayaknya masih pada level 5 Pak. Untuk semangat belajarnya berada di level 5 itu Pak. Ya, mungkin di sini gurunya Bu ya, Iya, nanti ya, iya. bukan anak-anaknya Iya, ya, ada gurunya. Masih berada di level 5 tadi Iya, Bu ya. Pak. Oke, baik. Untuk kedepannya harapan Ibu pengennya di level berapa nih yang perlu ditingkatkan untuk situasi belajar di sekolah Ibu? Mungkin Pak, kalau saya bisa berharap nanti kami ini para guru bisa meningkatkan level tersebut menjadi level 7 lah Pak. Oh, iya. Seperti itu Pak. Tidak terlalu muluk-muluk ya Pak. Iya, iya. Inginnya di level 7 saja cukup Pak. Oke. Apa yang bisa Ibu buat kegiatan di sekolah sehingga nantinya ada dampak perubahan nanti ke rekan-rekan guru nanti ke depannya? Mungkin seperti ini ya Pak. Saya memiliki ide bagaimana nanti tapi terlebih dahulu kita harus meminta izin kepada kepala sekolah kan. Bagaimana nanti kalau kita bisa mengundang narasumber yang berkompeten atau mengadakan workshop terhadap guru-guru sehingga nanti dapat menumbuhkan minat guru tersebut lebih baik lagi dan memperkaya pengetahuan guru dalam penyediaan media pembelajaran kepada murid-murid Pak. Seperti itu Pak. Jadi ada dua ya, mungkin Iya, secara pendampingan Iya, dengan pendampingan. kedua dengan mengadakan mungkin pelatihan. Iya, Nah, pelatihan. mungkin kalau dari dua cara tadi ada tidak yang cara yang dianggap lebih nyaman untuk dilakukan mungkin ke depan dengan rekan-rekan guru atau yang lebih mudah dilakukan di sekolah Ibu? Mungkin nanti Pak, saya akan mengadakan mentoring ya Pak ya, kepada guru-guru terhadap perkembangan atau penggunaan media pembelajaran yang lebih bervariatif tadi Pak. Oh, Iya Pak. jadi ada metode mentoring lah gitu Iya Pak. dipilih Bu Iya, ya. mentoring dulu Pak. Oke, baik. Kapan nih rencana Ibu akan memulai kegiatan tersebut Bu? Saya berharapnya rencana ini akan saya lakukan secepatnya Pak, kalau bisa Pak. Tidak mengundur-undur waktu lagi. Kalau bisa setelah saya mendapatkan izin itu nanti mungkin besok atau lusa bisa saya terapkan langsung Pak. Baik. Jadi besok atau lusa ya Bu ya. Iya Pak. Kegiatan yang akan Ibu lakukan ini akan Ibu lakukan sendiri atau ada rekan lain yang akan membantu Ibu? Kalau sendiri kayaknya saya kesulitan ya Pak ya, mengingat guru kita yang sangat banyak. Mungkin saya akan mengajak rekan yang lain, baik itu nanti Ibu Anggi ataupun Ibu Hikmah untuk berkolaborasi agar nanti proses mentoring ini dapat terlaksanakan dengan baik dan menghasilkan hasil yang baik juga Pak. Oke, baik. Berarti Bu Dina akan mengadakan atau mengajak rekan-rekan sejawat atau berkolaborasi dengan Iya, rekan-rekan betul untuk sekali, melakukan namanya kegiatan mentoring atau pendampingan tadi Bu ya. Iya Pak. Oke, pertanyaan yang terakhir mungkin Bu ya. Oke, baik Bu Dina, kita mungkin sudah di akhir bincang-bincang kita hari ini Bu ya. Saya rasa sudah tidak sabar, saya pengen lihat hasil dari kegiatan yang akan Ibu lakukan nanti ke depannya dengan cara pendampingan dan mentoring dari mudah-mudahan hasil harapan saya, hasil yang diharapkan mungkin akan lebih baik, akan terjadi perubahan dalam metode pembelajaran yang lebih bervariatif ke rekan-rekan guru sejawat lainnya ya. Iya Pak. Oke, baik Bu Dina, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan ngobrol-ngobrol lagi atas perubahan aksi yang sudah Ibu lakukan. Terima kasih atas waktunya. Ya, terakhir Bu, apa yang Ibu rasakan setelah kita melakukan proses bincang-bincang ini? Terus terang Pak, setelah saya melakukan perbincangan bersama Bapak, menceritakan permasalahan yang saya hadapi, saya merasakan kelegaan Pak di hati Pak, karena saya berpikir bahwa ide saya ini bisa saya ceritakan, bisa direalisasikan, dan saya mendapatkan dukungan. Itu merupakan hal penting yang dapat membantu
yang menjadi ide-ide saya yang saya inginkan, Pak. Oke, baik Bu Dina, mudah-mudahan apa yang Ibu rasakan dan Ibu harapkan nanti bisa tercapai dan tujuan-tujuan rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Oke, lain kali mungkin bisa kita lanjut atau bisa kita sambung obrolannya. Untuk saat ini mungkin saya masih ada keperluan lain. Baik, Pak. Ya, saya permisi dulu. Terima kasih ya Bu Dina. Ya, terima kasih, Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum Pak Iswanto. Waalaikumsalam, Pak. Ketemu lagi setelah melakukan observasi, bagaimana tadi hasil proses dari coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, setelah melakukan proses coaching dengan Bu Dina Pati tadi, semua berjalan dengan lancar, Pak. Setelah dilaksanakan proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Ya, yang pertama adalah apa saja yang sudah didapatkan pada saat proses coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Bapak inginkan. Oke, terkait dengan indikator ketercapaian tadi, Pak, saya sudah melakukan praktek coaching di mana saya lakukan dengan alur kita tadi. Yang pertama ialah sudah saya lakukan ialah tujuan, menanyakan tujuan, terus mengidentifikasi masalah, terus membuat rencana aksi, menanyakan rencana aksi. Setelah itu membuat pertanyaan tentang tanggung jawab yang akan dilakukan oleh si coaching. Ya. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan dari Bapak dengan coaching. Bapak nampaknya sudah fokus, sudah hadir secara penuh dalam proses coaching. Yang kedua, kemudian Bapak juga sudah mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coaching. Berikutnya, pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya nilai sudah sangat berbobot untuk menggali permasalahan atau menggali potensi dari coaching itu sendiri. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching hari ini? Oke, kalau harapan saya ke depannya itu saya ingin mendalami lagi tentang proses praktek metode coaching ini dengan alur kita agar ke depannya praktek coaching ini benar-benar bisa dilaksanakan dengan lebih baik lagi dan lebih lebih lancar lagi agar dapat menghasilkan solusi-solusi atas dari masalah-masalah yang dihadapi oleh si coaching. Baik, saya ucapkan terima kasih Bapak sudah melakukan observasi terhadap proses coaching kepada Ibu Dina yang menghasilkan beberapa hal penyelesaian dari permasalahan Ibu Dina. Nah, dengan menggunakan alur kita yang saya nilai sangat tepat untuk menghasilkan sebuah penyelesaian yang baik. Mungkin saat ini saya cukupkan sampai di sini. Apakah Bapak ada yang ingin sampaikan? Saya rasa cukup, Pak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Siswo. Waalaikumsalam Ibu Dina. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah ya. Oh ya, tadi saya dengar katanya Bapak mau melakukan proses coaching ya? Iya betul, saya ingin melakukan proses coaching dengan Pak Iswanto siang hari ini. Oh gitu ya. Begini Pak, sebelum melakukan proses coaching, saya mau memberikan beberapa pertanyaan. Apakah boleh Pak? Silakan Bu. Oke, baiklah. Nanti ya Pak, pada saat coaching, saya akan melakukan pengamatan terhadap Bapak. Apakah di sini Bapak telah melakukan sesuai dengan rubrik penilaian? Apakah nanti sesuai dengan alur kita? Ataukah memberikan pertanyaan yang berbobot, maupun nanti saya juga akan mendengarkan respon jawaban dari coach yang Bapak lakukan yang nanti ya Pak ya. Oke. Selanjutnya jangan lupa ya Pak, kalau nanti dalam proses coaching itu ada beberapa poin penting yang harus dimunculkan. Yang pertama itu ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari coachnya. Selanjutnya, saya ini ada pertanyaan sedikit ya Pak. Ya, silakan. Kira-kira nih pada proses coaching nanti, kompetensi apa saja yang akan Bapak kembangkan nih Pak? Ya, setidaknya ada 3 kompetensi. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif, yang ketiga adalah
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oh begitu ya, oke. Di antara ketiga hal-hal penting itu, yang ingin Bapak kembangkan lagi yang di bagian mananya Pak itu Pak? Ya, kalau untuk saya Ibu, yang ingin saya kembangkan adalah poin mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke, baiklah Pak. Nah, jadi yang terakhir ini, indikator yang ingin Bapak capai itu kira-kira apa Pak? Saya ingin coach mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan dan coach mengetahui strategi dari apa yang menjadi permasalahan dia saat itu, strategi dalam penyelesaiannya. Oh, jadi ingin mengetahui permasalahan dan strateginya bagaimana. Oke, baik Pak, bagus sekali ya Pak ya. Baiklah, saya rasa pertanyaan dari saya cukup pada siang hari ini. Silakan Bapak melakukan proses coaching bersama Pak Iswanto ya tadi ya. Oke Pak, saya permisi dulu ya Pak. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Iswanto, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Siswo. Iya. Alhamdulillah baik. Ya. Saya dengar akhir-akhir ini Pak Iswanto ingin ketemu dengan saya. Apakah ada yang perlu dibicarakan? Benar sekali Pak. Sebenarnya saya ini akhir-akhir ini saya memperhatikan rekan-rekan guru kita di sekolah ini sepertinya metode pengajarannya masih terlalu monoton ya Pak ya, dan tidak mengembangkan kelasnya secara pembelajaran yang kreatif segala macamnya. Jadi terlihatnya agak masih seperti gaya-gaya kolonial itu Pak. Jadi saya perlu mungkin minta saran lah kepada Bapak, nanti mungkin ada solusi-solusinya gimana sih agar nanti guru-guru kita ini bisa mengubah pola pembelajarannya agar lebih variatif lagi mungkin Pak. Oh iya, jadi intinya Pak Iswanto ini merasakan keresahan karena guru-guru ini cara mengajarnya masih monoton ya. Iya betul Pak. Monoton, tidak bervariasi. Kira-kira apa sih yang diharapkan dari Bapak dalam pembicaraan kita hari ini? Sebenarnya yang saya harapkan Pak, saya ini bisa mengetahui ya, terutama dalam metode pembelajaran, agar saya bisa membantu rekan-rekan ini bisa merubah gaya pembelajarannya, agar nanti gaya pembelajaran yang seperti awalnya yang monoton tadi bisa berubah menjadi lebih variatif dan bisa lebih menyenangkan di dalam kelas, agar siswa-siswa ini tidak merasa bosan pada saat kita diajarkan dengan cara-cara metode-metode yang lama. Oh gitu. Jadi intinya sih ingin guru-guru lebih variatif dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira variasi seperti apa yang Bapak inginkan itu? Nah, sebenarnya sih Pak, saya perubahan yang dalam metode dan variasi pembelajaran itu tidak terlalu banyak sih bagi saya, karena di sekolah saya kan masih banyak guru-guru yang senior lah Pak ya. Iya. Jadi bagi saya, kalau guru-guru di sekolah saya sudah bisa misalnya menggunakan pembelajaran berbasis aplikasi seperti Quizzes, terus minimal lah misalnya dia memakai slide PowerPoint, bagi saya itu sudah cukup bagus Pak untuk dilaksanakan oleh rekan-rekan Pak. Begitu Pak. Oh gitu. Jadi perubahan lebih ke arah penggunaan teknologi. Iya betul. Kalau dari proses yang selama ini sudah dilakukan, kalau kita ranking, kira-kira pembelajaran saat itu masih sampai ke level berapa? Oke, kalau dari level Pak, acuannya kan mungkin dari 1 sampai 10 itu. Ya. Menurut penilaian saya ini masih di level 5 Pak, karena bagi saya guru-guru senior di sekolah saya ini masih kebanyakan memakai metode-metode lama, yaitu metode ceramah, gitu kan. Ya. Tapi itu sudah cukup baik ya, karena memang sudah di level 5, setidaknya kita setengah jalan lah. Betul Pak. Baik. Nah, setelah nanti kita adakan sebuah perubahan, level berapa yang ingin Pak Iswanto capai? Saya sih tidak muluk-muluk Pak ya. Ya. Kalau untuk mencapai level sempurna itu mungkin agak sulit, mengingat SDM atau guru-guru kita di sekolah ini yang tadi mungkin sudah terlalu senior, tingkat semangat belajarnya mungkin sudah menurun. Mungkin bagi saya level 7 itu sudah cukup Pak. Oke, luar biasa. Jadi level 7 yang diharapkan sebagai proses perubahan. Baik, kalau cara yang ingin Bapak lakukan untuk
menyelesaikan permasalahan itu seperti apa Pak? Gambaran. Nah, kalau cara sih sebenarnya masih saya pikirkan gitu Pak ya. Iya. Tapi mungkin saya bisa meminta izin terlebih dahulu lah ke atasan atau kepala sekolah, di mana nantinya saya bisa mengadakan semacam mentoring atau pendampingan individu lah pada rekan-rekan, atau bisa juga mengadakan semacam workshop atau pelatihan di sekolah dengan cara mengundang narasumber yang kompeten di bidangnya Pak. Oke, jadi ada dua cara. Kalau menurut Pak Iswanto, cara mana yang lebih efektif dengan melihat kemampuan dari guru-guru di sekolah Bapak? Nah, kalau dibandingkan dua cara ini Pak, menurut saya cara yang pertama yang lebih efektif mungkin Pak ya. Karena mengingat kalau kita mau mengadakan workshop, tentunya akan memakan biaya, waktu, serta kesanggupan dari guru-guru kita sendiri. Apakah dia sanggup dalam mencapai tugas-tugas yang diberikan dalam pelatihan dalam 1 hari, dan dia harus dituntut harus langsung bisa, mungkin itu sangat sulit. Nah, makanya kalau pendampingan individu atau pendampingan mandiri secara mentoring tadi, saya rasa lebih efektif itu Pak. Ya, dianggap lebih efektif Iya. ya mentoring. Ya. Kapan akan dilaksanakan untuk artis? Ya, kalau ini tidak ada halangan sih, kalau sebenarnya ini didukung oleh atasan Ya. kepala sekolah, saya pengennya tuh minggu depan sudah bisa dilaksanakan Pak, Ya. agar ya perlahan-lahan satu persatu bisa kita rubah pola pembelajaran ini. Minggu depan ya. Jadi Iya. apakah itu nanti akan Pak Iswanto lakukan sendiri atau memang butuh bantuan orang lain untuk berkolaborasi? Tentunya Pak, Ya. kalau kita melakukan sendiri itu akan terasa sulit Pak ya, mengingat masih banyaknya jumlah guru yang melakukan metode pembelajaran yang lama tadi. Mungkin saya akan meminta bantuan ya beberapa guru, mungkin dari Pak Damanuri Iya. ya, atau dengan Bu Anita. Ya. Nah, beliau kan saya rasa sudah berpengalaman lah menjalankan atau memakai metode pembelajaran di kelas yang lebih kreatif itu Pak ya. Iya. Sehingga nanti pelaksananya lebih cepat dan bisa tercapai tujuan-tujuan yang saya harapkan tadi. Oke, jadi sebenarnya kesulitan yang Pak Iswanto alami saat ini secara tidak langsung sudah memiliki jawabannya, sudah memiliki penyelesaiannya. Tinggal bagaimana Bapak melaksanakan penyelesaian itu sesuai dengan yang Pak Iswanto jadwalkan. Iya, benar. Ya, jadi mungkin kita cukup untuk sesi ini Pak ya. Semoga apa yang Pak Iswanto cita-citakan, yang Pak Iswanto usahakan itu dapat tercapai sesuai dengan target yang tadi sudah ditetapkan. Mungkin pembicaraan kali ini, apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin saya rasa cukup Pak dengan arahan-arahan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak tadi. Saya rasa saya bisa memulai lah rencana aksi saya ke depan untuk melakukan perubahan di sekolah saya nanti. Baik, terima kasih luar biasa Pak Iswanto. Cukup hari ini, semoga hari ke depan jadi lebih baik lagi. Saat ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik Pak, tadi proses coachingnya telah dilaksanakan ya? Alhamdulillah sudah dilaksanakan Bu, berjalan dengan baik. Oke, bagaimana nih tadi terhadap coachingnya? Oh ya, Coach sudah menjawab dengan baik setiap permasalahan yang dihadapi dengan rujukan atau dengan sistematis yang baik yang dia miliki sesuai dengan potensinya. Iya. Kalau terhadap indikator yang ingin dicapai Pak, bagaimana Pak? Indikator yang ingin dicapai ya, saya tadi dalam proses coaching menerapkan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab dari coaching dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dan juga saya menggali potensi-potensi yang ada di dalam coaching supaya dia mampu untuk menyelesaikan dari permasalahan dia yang dihadapi dengan baik. Oke, baik tadi. Tadi juga saya juga sempat melihat kegiatan coaching Bapak, dan dapat saya lihat tadi bahwa Bapak itu telah hadir fokus secara baik terhadap coaching. Terus juga Bapak juga telah menghadirkan secara penuh kehadiran Bapak di sini, maksudnya tidak setengah-setengah ya Pak ya, bagus sekali di situ. Lalu Bapak juga tadi telah
menjadi pendengar yang aktif, Pak. Pendengar yang aktif dan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coaching. Itu sudah baik sekali saya lihat. Dan untuk kedepannya, kira-kira nih potensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan coaching ini, Pak? Ya, potensi yang ingin saya kembangkan lagi terutama kepada penggunaan alutsista yang pun nanti akan membantu saya dalam melakukan coaching dengan cara mengumpulkan atau membuat sebuah kata-kata atau pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Ya, itu saja ya Pak ya. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih untuk waktunya dan telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Bapak telah melakukan coaching dengan alur tirta yang sangat baik. Di sini saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan bertanyanya kepada Bapak dan saya kira cukup dulu ya Pak sampai hari ini. Ya. Oke, selamat ya Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dina. Waalaikumsalam Ibu Hikmah. Oh ya Bu Dina, akan melakukan proses coaching ya hari ini? Iya Bu, benar sekali Bu. Hari ini saya akan melakukan proses coaching bersama Pak Iswanto Bu. Baik, sebelum melakukan proses coaching, ada yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu ya Bu, boleh? Apa Bu? Boleh Bu. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si coachee, dan juga nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Begitu Ibu Dina. Iya, baik Bu. Dan jangan lupa Ibu Dina harus disesuaikan dengan prinsip coachingnya ya. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Oh iya Bu, iya Bu. Baik Bu. Nah Bu Dina, sebelum dilakukan proses observasi ada sedikit lagi pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya Bu. Boleh ya Bu Dina ya? Iya Bu, silakan. Iya, yang pertama kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Baik Bu, pada proses coaching ini saya akan mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, dan saya akan mendengarkan dengan aktif, lalu saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coaching. Baik Ibu Dina. Kemudian di antara ketiganya mana nih yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan, Bu Dina? Saya lebih ingin mengembangkan 2 poin ya Bu, 2 poin penting. Yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif, dan saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee Bu. Baik, nah terakhir nih Bu Dina ya, indikator ketercapaian apa sih yang ingin Ibu ini Bu Dina sampaikan? Kalau pencapaian yang ingin saya sampaikan Bu ya, saya ingin nanti coachee itu bisa mendapatkan solusi terhadap permasalahannya sendiri, dan juga saya juga berharap coachee itu nanti menemukan strategi apa yang harus dilakukan terhadap permasalahan yang dia hadapi. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee-nya dengan sebaik-baiknya tentunya ya Bu Dina ya. Dan setelah selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu Dina. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Saya permisi dulu Bu. Baik Ibu Dina, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak Iswanto. Waalaikumsalam Bu Dina. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Gimana nih? Saya lihat siang ini Bapak tampaknya ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada saya. Iya benar sekali Bu. Kemarin saya setelah mengamati proses pembelajaran di sekolah kita ini terdapat guru-guru kita ya yang senior-senior ini, saya perhatikan gaya mengajarnya masih menggunakan metode-metode yang lama Bu, atau masih dengan cara metode ceramah. Jadi sehingga saya merasa perlu ada perubahan Bu ke depannya agar proses pembelajaran ini tidak diteruskan yang seperti ini, agar ada perubahan ke depan sehingga kita bisa mengikuti perubahan zaman sekarang ini Bu. Oke, baik Pak. Itu artinya Bapak menyampaikan bahwa menginginkan adanya perubahan terhadap
cara mengajar ya Pak, Iya, terhadap guru-guru kita di sekolah ini. Betul. Seperti itu ya Pak ya. Oke Pak, jadi Pak gimana nih? Kira-kira apa nanti yang akan Bapak perubahan apa yang ingin Bapak inginkan terhadap guru-guru kita ini Pak? Oh, ya, jadi begini Bu, saya itu pengennya ada perubahan dalam proses pembelajaran atau metode pembelajarannya Bu ya. Dalam hal ini mungkin medianya Bu ya, dimana saya berharap nanti guru-guru ini mengajarnya lebih bervariatif Bu. Misalnya bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti sekarang, seperti Quizzes, atau minimal dia bisa menggunakan slide-slide PowerPoint atau di aplikasi Canva bisa dimanfaatkan gitu Bu, agar pembelajarannya lebih menarik nanti dan siswa juga tidak merasa bosan. Apa yang sudah saya tangkap itu seperti itu Bu. Oh, bagus sekali ya idenya itu ya Pak ya, kalau saya dengar ya. Kalau menurut Bapak nih, tentang kemajuan guru-guru di sekolah kita skorkan pada level 1 sampai 10, itu kira-kira berada di level berapa tuh Pak? Setelah saya amati Bu ya, kebiasaan di sekolah kita ini dengan metode pembelajaran yang lama ini atau yang monoton lah mungkin ya, dengan gaya belajar yang masih belum variatif, saya mungkin masih melevelkan di level 5 Bu ya, mengingat masih banyaknya guru-guru yang senior lah di sekolah kita itu Bu. Oke. Kalau dari level 5 nih, maunya nanti Bapak harapannya bisa ke level berapa Pak? Oke, kalau harapan saya tidak muluk-muluk ya Bu ya, setelah nanti mungkin adanya perubahan yang akan rencananya pengennya saya ada perubahan di gaya belajar atau media pembelajaran guru ini nanti, saya pengennya di level 7 saja dulu Bu. Mungkin kalau melihat situasi kondisi sekarang, angka itu mungkin masih relevan. Ingat, kalau mau angka 10 itu masih terlalu sulit bagi saya itu Bu. Level 7 sudah cukup dulu ya Pak, Iya, kira-kira. Oke. Kalau seperti itu kira-kira nanti rencana apa yang ingin Bapak terapkan nih kepada rekan-rekan Bapak di sekolah nih, kepada guru-guru kita nih? Ada rencana nggak kira-kira tuh Pak? Nah, mungkin kalau rencana sih saya sih masih membayangkan Bu ya. Ya. Tapi saya pengennya tuh adanya mungkin semacam pelatihan lah di sekolah itu, agar mungkin bisa mengupdate perkembangan terbaru tentang teknologi media pembelajaran. Nah, atau satu lagi bisa dilakukan dengan gaya pendampingan langsung Bu pada guru-guru yang bersangkutan. Tapi atas ini Bu ya, atas pertimbangan dan izin dari atasan terlebih dahulu tentunya. Iya. Artinya di sini Bapak mementingkan 2 poin, yaitu pendampingan dan mentoring ya Pak kepada guru-guru kita ya Pak. Oke Pak. Baiklah Pak, kalau misalnya nih untuk mentoring nih ya Pak, apakah bisa yang pelatihan yang bagaimana yang Bapak inginkan terhadap guru-guru kita Pak? Oke, mengingat kondisi sekolah kita Bu ya, dari 2 metode ini sebenarnya cukup bagus Bu. Akan tapi ada keuntungan tersendiri Bu. Menurut saya kalau inginnya kita tuh lebih efektif ya dengan cara melakukan pendampingan secara individu Bu, atau cara mentoring, dibandingkan dengan pelatihan-pelatihan atau workshop yang kita lakukan di sekolah. Karena kalau kita sudah melakukan kegiatan seperti workshop, mungkin akan memakan waktu, biaya, dan tempat, dan lagi kompetensi guru senior kita mungkin tidak bisa kita harapkan dengan secara cepat untuk menyerap perkembangan ilmu pengetahuan yang baru. Oke, seperti itu pertimbangannya ya Pak ya. Kalau berdasarkan yang tadi Bapak inginkan, kira-kira kapan nih Bapak mau melaksanakan apa yang menjadi ide-ide Bapak tadi nih? Kalau rencananya sih saya rasa kalau bisa secepat mungkin lah Bu ya, atau kalau dalam rentannya mungkin minggu depan sudah bisa saya mulai itu rencananya. Oke, seperti itu minggu depan artinya ya Pak ya. Ada yang bisa Bapak ajak untuk bekerja sama, berkolaborasi dalam persiapan hal tersebut Pak? Oh, tentu Bu, kalau saya lakukan sendiri itu akan terasa sulit pastinya kan Bu. Mengingat jumlah guru kita juga lumayan banyak juga yang perlu kita dampingi kan. Mungkin saya bisa mengajak rekan-rekan yang lain mungkin seperti Pak Siswa dengan Bu Sri. Ya, karena saya tahu beliau ini sering lah mengikuti pelatihan-pelatihan media pembelajaran, dan saya rasa mereka berdua cukup berpengalaman lah
dalam memberikan atau mentransfer ilmunya nanti kepada rekan-rekan kita. Oke Pak, artinya nanti minggu depan semoga saja apa yang menjadi ide brilian dari Pak Iswanto bisa segera diwujudkan ya Pak ya. Iya. Oke, gimana nih? Kita sudah berbincang-bincang, apakah yang Bapak rasakan sekarang terhadap perbincangan kita pada siang hari ini? Yang Bapak rasakan gimana nih Pak, kira-kira Pak? Selama perbincangan yang sudah kita Iya. lakukan tadi Bu ya, saya merasa seperti mendapatkan sebuah gambaran lah, walaupun itu saya dapatkan secara mandiri, tapi itu sebenarnya berkat dari pertanyaan pemantik Ibu tadi sebenarnya Bu ya, untuk bagaimana saya bisa merubah proses pembelajaran yang dulunya masih monoton dan membosankan menjadi proses pembelajaran yang lebih bervariatif dan menarik. Seperti itu Bu. Iya Pak. Nah, artinya di sini saya melihat Bapak Iswanto ini telah memiliki, sebenarnya Bapak itu memiliki solusi dari permasalahan Bapak sendiri. Bapak telah bisa mengungkapkan apa yang Bapak inginkan terhadap ide-ide baik yang untuk kemajuan sekolah kita, terutama terhadap kemajuan guru-guru ya Pak ya di situ Pak ya. Baiklah Pak, di sini saya mengucapkan selamat kepada Bapak. Semoga apa yang telah menjadi cita-cita Bapak dalam waktu dekat ini dapat terwujud, berjalan dengan baik dan memberikan efek yang baik terhadap guru-guru di sekolah. Amin. Terima kasih untuk waktunya Pak. Sama-sama. Ya, saya permisi dulu kalau begitu Pak. Terima kasih banyak Ya, Bu. iya sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Dina, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan lancar atau belum Bu Dina? Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar Bu. Nah, setelah dilaksanakan proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan Bu Dina yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Iya Bu, silakan Bu. Ya, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu Dina inginkan? Tadi ya Bu, selama proses coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta secara runtun, baik itu saya menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, saya menanyakan rencana aksi dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga telah menggali potensi dari coach saya untuk menentukan solusi dari permasalahannya Bu. Seperti itu Bu. Oke Bu Dina, saya juga tadi sudah mendengar ya percakapan Ibu dengan Kuci. Ibu sudah sangat fokus kepada Kuci. Artinya Ibu sudah ada present ya, atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif dan tentunya Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sudah sesuai disampaikan oleh Coach Bu Dina. Iya Bu, iya. Oh ya, satu lagi Bu Dina. Untuk ke depan nih ya, kompetensi apa lagi yang Ibu Dina ingin kembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching hari ini Bu Dina? Kalau untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, mungkin di sini saya ingin menggali potensi dari coach tersebut Bu ya, untuk menentukan atau ingin mendalami lagi permasalahan alur tirta agar kegiatan coaching ini selanjutnya berjalan lebih baik lagi Bu. Baik Ibu Dina, terima kasih ya Ibu, Ya, Bu, sudah melakukan sama-sama, sesi tanya Bu. jawab ini Iya. dengan melakukan observasi dengan menggunakan proses coaching tentunya dengan alur tirta ya Ibu Dina ya. Ya, Bu. Saya akhiri sampai di sini Bu Dina, terima kasih atas kesediaannya dan Sama-sama, waktunya. Bu. Iya Bu. Assalamualaikum Ibu Dina. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum Ibu Hikmah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Siswa, kabar saya alhamdulillah baik. Luar biasa sekali. Saya beberapa hari ini melihat Ibu Hikmah nampaknya ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Nah, saya pikir saya bermaksud menemui Ibu Hikmah untuk ingin lebih jelas lagi apa sih yang sebenarnya ingin Ibu sampaikan. Ya begini ya Pak, ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan sama Bapak. Ini berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah saya Pak. Setelah saya amati, sekolah saya ini ternyata pembelajarannya itu masih monoton ya Pak. Mereka masih menggunakan metode yang lama atau konvensional, yaitu dengan metode ceramah begitu Pak. Jadi terkadang membuat siswa-siswa itu menjadi bosan dalam pembelajarannya. Nah yang saya inginkan
yang saya inginkan itu adalah pembelajaran yang bervariatif ya Pak tentunya. Jadi sebagai guru itu juga harus menyesuaikan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang sekarang ini, begitu Pak. Luar biasa. Jadi Ibu ternyata memiliki keresahan terhadap permasalahan yang ada di sekolah terkait dengan penyampaian atau metode pembelajaran guru. Nah, kira-kira dari perbincangan kita saat ini, apa sih yang ingin Ibu harapkan? Apa yang Ibu harapkan dari perbincangan itu? Yang saya harapkan Pak, saya bisa mengetahui cara dan membantu rekan-rekan guru saya supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya Pak, seperti itu. Perubahan atau cara penyampaian seperti apa yang Ibu harapkan? Ya, jadi perubahannya itu dalam metode dan media pembelajaran ya Pak, yang bervariatif tentunya. Misalnya dengan menggunakan metode quizzes, dengan menggunakan PowerPoint, bisa juga menggunakan Canva begitu. Karena itu menurut saya sudah lumayan bagus ya Pak. Ya. Begitu, Pak. Oh, jadi Ibu menginginkan pembelajaran itu lebih variatif dengan menggunakan basis teknologi ya. Iya, betul sekali. Dari pembelajaran yang sudah dilakukan selama ini, Ibu memberikan rating berapa? Kalau untuk kita ambil rating 1 sampai 10. Jadi pembelajaran di sekolah Ibu ada di rating berapa? Saya pikir mungkin di rating 5 ya Pak, karena di sekolah saya itu terdapat banyak sekali guru senior yang hampir pensiun begitu Bapak. Oh, jadi rating 5 ya. Tapi saya harap rating 5 ini juga sudah hal yang baik kan? Setidaknya kita selangkah lebih daripada sebelumnya. Jadi kalau dari perubahan yang Ibu harapkan, yang Ibu impikan nantinya, rating berapa yang ingin dicapai? Saya sih inginnya rating 7 aja ya Pak, karena kan mengingat di sekolah kami itu dari 32 guru itu 50% itu guru senior Pak. Jadi sangat tidak mungkin ketika saya ingin menuju rating yang 9 atau 10 begitu Pak. Oh, luar biasa. Jadi rating 7 ya. Iya. Untuk rencana atau hal-hal yang akan Ibu lakukan untuk mencapai rating tersebut, apa yang ingin Ibu lakukan untuk mencapai rating tersebut? Nah, ini sebenarnya masih dalam pikiran saya ya Pak. Saya ingin nanti saya ingin meminta izin dulu kepada atasan saya, yaitu kepala sekolah, untuk saya mengadakan pendampingan atau mentoring maksudnya kepada rekan-rekan guru saya secara individu atau berkonsultasi juga dengan kepala sekolah untuk menghadirkan narasumber begitu Bapak. Ya. Tentunya tentang media pembelajaran gitu. Iya, luar biasa. Jadi di sini saya melihat Ibu memiliki dua cara untuk mewujudkan impian Ibu. Kalau dari pandangan Ibu, cara yang mana yang lebih efektif? Mentoring atau workshop atau narasumber? Iya, tentu kalau menurut saya idealnya saya akan melakukan metode pendampingan dulu Bapak, karena mengingat tadi kan banyak kondisi guru yang sudah mau pensiun atau guru senior, dan mungkin juga nanti kalau kita mengundang narasumber itu akan membutuhkan biaya yang sangat banyak begitu, dan waktu yang cukup panjang begitu Pak. Oh, jadi lebih memilih ke proses atau pendampingan ya, mentoring. Iya, kapan itu bisa dilakukan? Secepatnya dok. Iya, mungkin minggu depan saya akan mulai mentoring kepada rekan-rekan guru saya secara bergilir begitu. Minggu depan saya kira waktu yang cepatnya. Apakah itu bisa Ibu lakukan sendiri atau memang butuh bantuan dari orang lain? Oh, butuh bantuan ya Pak. Seperti mungkin Ibu Dina ya, rekan saya yang sangat bagus IT-nya dan media, banyak pengetahuan tentang media pembelajaran. Ada juga satu rekan saya, Pak Iswanto. Dua orang. Ya, jadi memang sudah ada partner ya yang disiapkan untuk mewujudkan cita-cita Ibu. Ya. Nah, kolaborasi memang dibutuhkan gitu. Jangan lupa untuk berkoordinasi dengan kedua belah pihak ya. Jadi mungkin saya di sini sudah mendapatkan poin bahwa sebenarnya Ibu telah memiliki gambaran tentang penyelesaian dari permasalahan yang Ibu hadapi, yaitu dengan cara mengadakan pendampingan terkait dengan media pembelajaran. Nah, mudah-mudahan apa yang
cita-citakan oleh Ibu Hikmawati dapat terlaksana dengan baik, Amin. dapat berlangsung dengan baik, dan bisa berkelanjutan dilaksanakan oleh kawan-kawan di sekolahnya. Ya. Silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan? Selama perbincangan kita ini ya Pak, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan guru saya ini untuk mengubah proses pembelajaran menggunakan media yang lebih variatif seperti itu Pak. Ya, jadi luar biasa Ibu ya. Semoga dapat dilaksanakan dengan baik. Mungkin cukup untuk hari ini atau untuk pertemuan ini. Kita cukupkan. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Dina. Waalaikumsalam Ibu Hikmah. Gimana kabarnya Bu Dina? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana nih Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Katanya ada yang mau dibicarakan Bu Dina. Oh iya Bu, saya kesini menemui Ibu ingin berbicara sedikit tentang keresahan yang saya rasakan mengenai keadaan guru-guru yang ada di sekolah kita ya Bu ya. Karena saya merasa kenapa potensi yang dimiliki guru-guru di sekolah kita ini masih cukup standar ya Bu, dimana mungkin karena faktor dari banyaknya guru senior yang masih mengadaptasi cara mengajar dengan menggunakan metode ceramah saja Bu. Jadi di sini saya merasa kenapa kita tidak melakukan variasi terhadap gaya belajar tersebut Bu. Baik Bu. Jadi Bu Dina ini ingin menyampaikan materi-materi di kelas dengan bervariatif ya Bu Dina ya? Iya Bu. Nah setelah kita berbincang-bincang nih Bu Dina, nantinya apa yang Bu Dina harapkan? Saya berharap ya Bu agar nanti bisa mengetahui atau membantu rekan-rekan senior tersebut agar mereka dapat menemukan perubahan ataupun metode pembelajaran yang baru Bu, yang lebih bervariatif lah Bu, seperti itu Bu kira-kira Bu. Baik Ibu Dina, jadi yang Ibu inginkan itu kan perubahan ya dalam penyampaian materinya. Iya Bu. Kira-kira perubahan cara penyampaian materi seperti apa yang Ibu Dina inginkan? Saya ini ingin sebenarnya Bu dalam metode dan media pembelajaran yang bervariatif Bu ya. Misalnya mungkin kita bisa menggunakan aplikasi seperti Quizy atau misalnya menggunakan PowerPoint atau juga menggunakan Canva yang lebih bervariatif, lebih menarik untuk disajikan kepada murid-murid kita Bu. Seperti itu Bu. Iya, jadi intinya Bu Dina ingin menyampaikan materinya yang lebih bervariatif ya Bu? Iya Bu, betul sekali Bu. Kalau kondisinya seperti itu idealnya misalkan dari ratingnya dari 1 sampai 10 dengan situasi Bu Dina saat ini itu di rating berapa Bu? Di level berapa? Kalau saya lihat ya Bu, keadaan guru kita secara umum kita masih berada pada level 5 nih Bu. Iya Bu, masih di level 5 Bu. Seperti itu Bu. Jadi di level 5. Kemudian pada saat Bu Dina ingin adanya perubahan nanti kira-kira Bu Dina ingin level berapa? Kalau saya sih berharapnya tidak terlalu muluk ya Bu ya. Mungkin saya ingin nanti perubahan dari level 5 itu menuju ke level 7 saja sudah cukup Bu. Karena mengingat juga kondisi dan keadaan guru-guru yang sudah banyak senior ini, mungkin nanti pada pembekalan terhadap guru-guru tersebut ada sedikit kendala-kendala, tapi saya mengharapkan pada level 7 itu sudah cukup Bu. Iya, level 7 ya Bu Dina. Iya, Artinya Bu Dina ingin mencapai ke level 7 saja begitu. Iya, Kemudian apa rencana selanjutnya yang akan Bu Dina kerjakan? Kalau untuk guru-guru ya Bu, mungkin saya di sini berpikir saya meminta izin dulu kepada atasan kita. Nanti apabila izin itu telah diberikan, saya ingin mengadakan pendampingan terhadap guru-guru senior itu dan rekan-rekan yang lain, atau juga mungkin mentoring ya kepada rekan-rekan guru secara individu agar dapat berkonsultasi dan menghadirkan narasumber Bu untuk sekolah kita tentang media pembelajaran ini. Baik, jadi Bu Dina ada dua pilihan ya Bu ya, mau mengadakan pendampingan secara individu, kemudian yang pilihan keduanya ingin menghadirkan narasumber begitu. Nah di antara kedua itu Bu Dina, kira-kira apa yang nyaman bisa dilakukan Bu Dina pada saat nanti Bu Dina?
Mungkin kalau dalam waktu dekat ini saya akan mengadakan pendampingan dulu Bu terhadap guru-guru senior tersebut. Saya akan menyediakan waktu nanti agar mereka lebih mendapatkan motivasi dulu lah Bu, mendapatkan gambaran tentang seberapa penting sih perubahan atau penggunaan media-media pembelajaran yang bervariatif terhadap terhadap minat belajar terhadap murid nantinya. Iya, baik Bu Dina. Intinya Bu Dina lebih memilih mentoring ya daripada mengundang workshop. Nah, kira-kira kapan Bu Dina akan dimulai? Mungkin kalau untuk mentoring saya bisa itu di 1 minggu ke depan bisa saya laksanakan Bu, rencananya seperti itu Bu. Oh, jadi minggu depannya Bu Dina ya, oke. Iya. Dan adakah nanti yang akan membantu Bu Dina dalam pelaksanaan ini Bu Dina? Ada Bu, di sini saya berpikir bahwa saya akan mengajak rekan-rekan saya yang senior itu, tetapi juga telah hebat ilmunya dalam IT. Mungkin nanti ada Pak Iswanto dan juga Pak Siswo. Nanti di sini saya berharap kerjasama dengan mereka dapat berjalan dengan baik agar pelaksanaan pendampingan ini dilaksanakan dengan efisien dan mungkin selanjutnya akan diadakan workshop Bu. Baik Bu Dina. Nah Bu Dina, ngomong-ngomong kita sudah pada sesi akhir ya Bu Dina ya. Saya tidak sabar lagi nih menunggu cerita-cerita Bu Dina ke depannya nanti bagaimana. Nanti ketika kita ketemu lagi di lain kesempatan, tapi sebelumnya Bu Dina, apa yang Bu Dina dapatkan setelah perbincangan ini Bu Dina? Saya setelah berbicara kepada Ibu Hikmah itu merasakan sedikit kelegaan Bu, karena saya merasa bahwa apa yang menjadi ide dan pemikiran saya bisa saya ungkapkan dan dengan dukungan rekan serta juga kepala sekolah bisa dilaksanakan hal-hal yang menjadi impian itu. Baik Bu Dina, mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa bertemu lagi dan ngobrol lagi ya Bu Dina ya kebanyakan tentang aksi yang nanti akan Bu Dina lakukan. Iya, ya Bu Dina, mungkin kita akhiri dulu ya Bu Dina ya. Iya Bu, baik. Terima kasih Bu Dina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.